Di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul RAM atau Russell Automation Method. Pengertian dari RAM adalah sebuah teknik dalam desain operasi dan ilmu manajemen yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengalokasian sumber daya, terutama dalam konteks masalah transportasi dan penugasan. Mulai, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penyelesaian dimulai dengan mencari biaya yang tertinggi untuk setiap baris dan kolom yang ada di dalam tabel transportasinya. Yang pertama, ada baris 1, kolom 1, biaya tertinggi baris ke-1 20, baris kedua 20, baris ketiga 25, baris keempat 30. Sedangkan biaya tertinggi kolom 1 30, 2 20, 3 18, 4 15. Selanjutnya, biaya pada setiap sel akan dikurangi dengan biaya tertinggi untuk baris itu dan dikurangi kolom tertinggi itu. Cara penyelesaiannya 10 kurang 20 kurang 30 min 30, 15 kurang 20 kurang 30 min 35, 25 kurang 25 kurang 30 min 30, 30 kurang 30 kurang 30 min 30. Untuk kolom kedua 10 kurang 20 kurang 20 min 30, 20 kurang 20 kurang 20 min 20, 15 kurang 25 kurang 20 min 30, 17 kurang 30 kurang 20 min 33. Coba ketiga 15 kurang 18 23, 15 kurang 18 3. 15 kurang 20 kurang 18 min 23, 10 kurang 20 kurang 18 min 28, 18 kurang 25 kurang 18 min 25, 12 kurang 30 kurang 18 min 43. Itu baris keempat 8 kurang 20 kurang 15 min 27, 15 kurang 20 kurang 15 min 20, 10 kurang 25 kurang 15 min 30, 12 kurang 30 kurang 15 min 33. Ketiga, yaitu alokasi diberikan kepada sel yang memiliki nilai negatif terbesar dari perhitungan langkah 2. Alokasi selanjutnya dilakukan kembali seperti pada langkah pertama dan kedua. Di sini kita sudah mendapatkan nilai tertingginya, yaitu terdapat min 43. Nah, min 43 ini terdapat pada baris keempat dan kolom ketiga, di mana di 5 kurang 30 kurang 18 min 43. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai tertingginya, dan untuk mengisi kolom atau baris yang ini kita harus melihat kapasitas gudangnya. Di sini kapasitasnya itu 350, sedangkan hasil produksi pabriknya 550. Karena di sini cuma 350, maka di sini kita isikan 350. Karena di sini hasil produksi pabriknya 550 dikurang 350, sisanya 200. 200-nya kita cantumkan pada baris pertama dan kolom ketiga. Nah, kolom ketiga kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi ini sudah selesai. Kolom di sini sudah selesai. Berikutnya, Kak dulu. Karena di sini sudah selesai, maka selanjutnya kita melakukan perhitungan ulang seperti pada awal pertama tadi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari pengurangan alokasi sama biaya baris tertinggi dan kolom tertinggi. Inilah hasilnya. Dan di sini terdapat yang kita cari adalah hasil tertingginya. Di sini terdapat hasil tertinggi di barisan kedua dan kolom kedua. Di sini kita sudah menyelesaikan kolom ketiga. Sekarang kita mencari lagi nilai tertinggi dari kolom atau baris yang belum terisi. Di sini sudah kita
mengurangi dan hasilnya min 35. Min 35 ini terdapat pada baris kedua kolom kedua. Kenapa 150? Karena kapasitas gudangnya itu hanya menampung sebanyak 150, sedangkan hasil produksinya ada 450. Karena kapasitas gudangnya cuma 150, otomatis kita tulis di sini 150. Sekarang kita kolom yang baris ini, karena kita sudah mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, di sini ada 2 kolom yang belum terisikan. Jadi kita harus mencari nilainya sama seperti langkah pertama dan langkah keduanya. Selanjutnya, untuk mencari kolom ini, kita harus melakukan cara yang pertama dan kedua. Di sini kita sudah mendapatkan nilai tertingginya min 30 dan min 30. Karena di sini kita mendapatkan hasil nilai tertinggi yang sama, maka kita cari alokasi yang paling terkecil. Karena di sini min 30 ada 2, maka kita cari yang alokasinya yang paling terendah. Nah, alokasi yang paling terendah di sini ada 10. Maka kita isikan di baris ketiga ke kolom ketiga. Karena kapasitas gudangnya hanya menampung 400, sedangkan hasil produksi pabriknya 600, maka yang bisa ditampungnya 400. Nah, di sini hasil produksinya ini 600. Karena di sini 400, hasil produksinya 600, berarti di sini masih ada sisa. Sisanya 200. Karena sisa 200, maka kita taruh paling atas 200. Berarti di kolom ini sudah selesai. Karena di sini sudah 350, berarti baris yang keempat ini sudah selesai. Jadi kita tandai dulu, kita kolom. Nah, di sini 350, sedangkan hasil produksinya 550, berarti sisanya 200. 200-nya kita taruh paling atas. Berarti barisan ke sini sudah selesai. Karena tinggal kolom ini yang belum terisi, jadi cara mendapatkannya adalah kita melakukan perhitungan dari antara 450 dikurangi 150, otomatisnya menjadi hasilnya 300. Nah, kolom yang selanjutnya untuk mendapatkan hasilnya adalah kita lakukan lagi perhitungan seperti di baris yang pertama ini, yaitu dari 150 dikurangi 400, berarti otomatis dari sini minus 250. 100 kali 20 hasilnya 6.000. Baru selanjutnya minus 250 dikalikan dengan 15, hasilnya 3.000 minus 3.750. Baru 350 dikalikan dengan 5, hasilnya 1.750. Selanjutnya 200 dikalikan dengan 15, hasilnya 3.000. Baru selanjutnya 150 dikalikan dengan 15, maka hasilnya 2.250. Selanjutnya 200 dikalikan dengan 8, hasilnya 1.600. Baru yang terakhirnya 400 kali 10, hasil akhirnya adalah 4.000. Ya. Jadi total dari hasil perkalian yang sudah kita dapat tadi mendapatkan hasil paling akhir yaitu 14.850.
Inilah hasil kerja kelompok kami. Jika ada kesalahan kami dalam proses pengerjaannya, kami mohon maaf.